Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisna Lestari, NIM 31119115. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan acak kelompok RAK dengan MOP, yaitu metode ortogonal polinomial pada percobaan faktor tunggal. Bisa kita baca di sini. Contoh kasus. Dari suatu percobaan pengaruh populasi benih dengan interval yang sama terhadap produksi padi menurut RAK. Data yang diperoleh adalah sebagai berikut. Tabel 6.4, produksi padi atau ton per BA, hasil percobaan pengaruh populasi benih. Nah, di sini ada populasi pupuk, ada 6 kelompok, ada 6 percobaan, dan di sini terdapat 4 kelompok. Kemudian di sini ada menentukan TK. TK itu yaitu dari jumlah satu kelompok ini hasilnya yaitu 30,953 yang ini ya. Kemudian sama pada kelompok 1, 2, 3, 4. Kemudian di sini ada TPI. TPI di mana dari jumlah kelompok. Nah, kemudian langsung saja ke prosedur MOP. Yang pertama yaitu dari daftar koefisien ortogonal polinomial pada lampiran 7, ambil himpunan koefisien kontras ber-dB tunggal yang diperlukan seperti tabel 6.5. Bisa kita lihat di lampiran 7 ini. Nah, kita ambil yang ini, yang linier ya, ada yang nomor. Nah, pada ini. Nah, di sini diambil lampiran 7, daftar koefisien ortogonal polinomial dan taraf nyata koefisien kolerasi sederbana linier. Kita ambil dari sini ya. Nah, kemudian dimasukkan ke tabel 6.5, koefisien ortogonal polinomial C untuk T sama dengan 6 perlakuan. Nah, di sini kita dapat lihat yaitu populasi pupuk ada linier, kuadratik, kubik, kuartik, dan kuintik. Nah, di sini ada 6 percobaan. Nah, di sini ada yang pertama T1, T2, T3, T4, T5, dan T6. Kemudian untuk hasil dari TC kuadrat ini yang di pinggirnya yaitu hasil yang dikuadratkan. Kemudian selanjutnya hitung JK yang nomor 2, hitung JK masing-masing kontras ber-dB tunggal atau bagi masing-masing ortogonal polinomial sebagai berikut. JK di sini JK adalah jumlah kuadrat ya. Kemudian di sini ada JKL. Nah, di sini JKL sama dengan TL kuadrat dibagi RT CI kuadrat. Nah, di sini kita bisa lihat, sehingga untuk contoh ini peroleh untuk menentukan jumlah kuadrat ya, satu ini sama dengan
untuk JK1, untuk menentukan JK1 kita ambil dari yang ini. Bisa kita lihat pada T1 yang linier nanti dikali 20 yang di bawah yang jumlah TP1 TPI, jadi min 5 dikali 20,496, kemudian nanti ditambah yang di sampingnya T2 sama linier, naik min 3 dikali 20,281 ditambah 3 yang T3 sama linier min 1 dikali 21,217, kemudian ditambah yang T4 yang liniernya plus 1 dikali 19,391 sampai yang T6 sama linier dikalikan jumlah yang TPI-nya. Nah, kemudian hasilnya dibagi RT CI pangkat 2, di mana R ini yaitu jumlah kelompoknya nanti. Nah, di sini kan yang di tabel 6.4 kita bisa lihat kelompoknya ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti R-nya atau jumlah kelompoknya yaitu 4. Dan TCI kuadratnya bisa kita lihat pada tabel 6.5 ada di sini yang linier itu TCI kuadratnya yaitu sebesar 70. Nah, sebesar 70. Nah, kita masukkan. Nah, nanti hasilnya ini dikuadratkan. Nah, untuk perhitungan JK2, JK3, JK4, JK5 yaitu kuadratik, kubik, kuartik, kuintik. Nah, seperti perhitungan yang JK1. Kemudian yang nomor 3. Nomor 3 ini ada uji F. Oleh karena semua kontras di atas ber-dB tunggal, maka F dihitung sebagai berikut. Nah, untuk F hitungnya yang pertama contohnya F1. Maksud saya FL yaitu rumusnya JKL dibagi KT galat. Di sini KT galat yaitu kuadrat tengah galat. Untuk F1 rumusnya yaitu JK1 per KTG, dimana kuadrat tengah galat. Nah, di sini kan JK1-nya bisa kita lihat di JK1 ini hasilnya 0,760,035. Nah, kita masukkan. Kemudian di sini KTG-nya ada perhitungannya, nanti akan dijelaskan perhitungannya. Nah, dibagi KTG-nya yaitu sebesar 0,110,558. Nah, hasilnya 6,87. Begitu pula seterusnya untuk itu dengan cara yang sama diperoleh F3. Nah, bisa kita lihat jika nilai-nilai F ini dibandingkan dengan F0,05, nah bisa dilihat maka hanya F1 yang lebih besar dari F0,05. Ini berarti bahwa hanya derajat polinomial pertama atau linier yang nyata, sehingga dapat disimpulkan bahwa produksi padi dan takaran benih berkaitan secara linier nyata. Yang nomor 4, hitung JK atau jumlah kuadrat sisa atau residual yang merangkum polinomial yang minimal berderajat 2 tingkat di atas derajat polinomial yang nyata. Untuk contoh di atas, JK sisa terdiri dari
untuk menghitung JK sisa yaitu JK3 ditambah JK4 ditambah JK5, hasilnya 363,81. Nah, untuk KT sisa atau kuadrat tengah sisa sama dengan jumlah kuadrat sisa dibagi V sisa. Nah, hasil dari JK sisa dimasukkan sebesar 0,363,81 dibagi V sisanya. Di sini ada 3 V sisanya. Jadi hasilnya 0,121,297. Dan untuk F sisanya yaitu rumusnya KT sisa kuadrat tengah sisa dibagi KTG yaitu kuadrat tengah galat. Nah, tinggal kita masukkan dari yang tadi kuadrat tengah sisa ini sebesar 0,121,297 dan KTG-nya seperti yang di sini ada KTG sebesar 0,110,558. Hasilnya jadi 1,10. F sisanya hasilnya yaitu 1,10. Kemudian hasil ansira menurut uji MOP atau metode ortogonal polinomial ini tertera pada tabel 6.6. Kemudian untuk tabel 6.6 hasil uji F kontras polinomial pengaruh populasi benih terhadap produksi padi menurut uji ortogonal polinomial dalam rancangan acak kelompok. Nah, di sini ada SK. SK di sini ada kelompok, pop benih, linier, kuadratik, sisa, dan galat. Di sini ada DB-nya. DB-nya 3511315. Kemudian di sini ada JK. Untuk menentukan JK, maksud saya di sini JK-nya ada masing-masing ya, bisa dilihat. Kemudian di sini ada KT. Nah, untuk KT itu kita cari dari JK dari misalkan JK kelompok dibagi DB kelompok. Nah, jadi untuk menentukan KT itu JK dibagi DB. Kemudian untuk mencari F hitung di sini yaitu dengan cara KT kelompok dibagi KT galat. Nah, kemudian untuk menentukan F hitung pop benih juga sama, yaitu KT pop benih dibagi KT galat. Nah, untuk selanjutnya juga sama. Kemudian di sini ada F tabel. Untuk menentukan F tabel ini yaitu yang pertama contohnya yaitu F tabel kelompok. Nah, F tabel kelompok ini yaitu 3 dan untuk galatnya yaitu 15. Bisa kita lihat di sini. Nah, kan tadi 15, galatnya 15 pada kolom ketiga. Nah, jadi di sini 3,29 sama 5,42. Kita masukkan ke F tabel, samakan 3,29 dan 5,42. Selebihnya juga sama, untuk pop benih juga sama. Pop benih kan 5 dan galatnya DB galatnya 15. Nah, di sini juga sama, 15 pada kolom kelima. Nah, 2,90 dan 4,56. Kita masukkan. Nah, 2,90 dan 4,56 dan begitu juga yang seterusnya.
Untuk totalnya, total DB itu di mana ini ya 15 ditambah galat, DB galat 15 ditambah pop benih 5 jadi 20 dan ditambah DB kelompok 3 jadi totalnya 23. Nah, untuk JK nya juga sama, kita jumlahkan semuanya, hasilnya 4801,068. Nah, di sini untuk keterangan jika bintangnya 1 yaitu artinya nyata pada F itu. Nah, untuk bintangnya 2 ini artinya yaitu sangat nyata. Kemudian untuk hasil ansiran, dari hasil ansira ini terlihat bahwa meskipun dari ANOVA baku, perlakuan berpengaruh tidak nyata. Uji lanjut menurut MOP dapat menunjukkan adanya hubungan linier nyata antara populasi benih dan produksi kedelai. Untuk percobaan yang mempunyai ulangan tidak sama, prosedurnya dapat dilihat pada Gomez and Gomez 1980. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.